Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang telah memberi kita banyak sekali nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salam dan salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini, dan dari zaman kebodohan ke zaman kepintaran yang penuh dengan kecanggihan serta teknologi. Baiklah, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Peran Pemuda Islam dalam Era Zaman Now. Istilah zaman now pasti kita sudah sering kali mendengarnya. Tapi zaman now atau istilah zaman now yang ditayangkan itu tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam yang ada. Para pemuda menjadi incaran, para remaja menjadi buram. Semua media sosial, baik cetak maupun elektronik, menertawakan suramnya masa depan mereka. Banyak para pemuda dan remaja yang mengatakan dirinya itu Islam, tetapi dia itu berperilakuan tidak selayaknya Islam, tidak selayaknya seperti orang Islam yang beragama Islam. Seperti contohnya, dia itu memakai pakaian, tetapi akan-akan dia itu tidak memakai. Dia lebih mementingkan media sosial dibandingkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, azan sudah berkumandang untuk sholat duhur, tapi dia masih saja memainkan HP-nya. Disuruh pergi sholat, dia bilang masih azan, sebentar sudah azan. Sampai akhirnya itu sampai sholat asar tiba, dia tidak sholat duhur. Kemudian diajak lagi sholat asar, dia bilang lagi sebentar begini, banyak alasannya, sehingga dia tidak sholat seharian, dan masih banyak lagi. Nah, melihat hal seperti itu, rasanya sangat sangat ironis sekali. Para pemuda dan pemudi merasa kehilangan sosok karakter aslinya. Generasi muda atau generasi zaman now ini, yaitu pemuda dan remajanya, seakan-akan kehilangan arah, tidak, dan terus-menerus menjadi-jadi, sehingga susah untuk dikendalikan. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena pengaruh budaya-budaya barat yang ingin mematikan para pemuda dan remaja Islam yang ada saat ini. Hari demi hari, tahun demi tahun, perubahan terus terjadi secara signifikan. Dinamika yang terjadi dalam kalangan para pemuda dan remaja itu sangat mengkhawatirkan. Ajaran Islam yang dulunya sangat disakralkan, sekarang
terasa biasa-biasa saja. Nah, disinilah tugas kita untuk membangun kembali peradaban menjadi lebih baik, khususnya untuk para remaja dan pemuda. Mengapa para remaja dan pemuda? Karena para remaja dan para pemuda merupakan penerus bangsa generasi yang akan mendatang. Apalagi saya mendengar dan melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu dihina, dijatuhkan harga dirinya oleh budaya-budaya barat, oleh bangsa barat. Ayo, para pemuda, para remaja Islam, bangkitlah. Jangan biarkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kesayangan kita, dihina oleh negara-negara barat, oleh budaya-budaya barat yang tidak bermoral. Coba kita renungkan sejarah abad terdahulu, yang generasi-generasi mudanya yang sangat luar biasa, supaya dapat menjadi teladan bagi umat Islam, khususnya pemuda dan remaja. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu melahirkan generasi hebat, dambaan umat yang dalam di usia balia mereka sudah mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah. Coba bayangkan bagaimana kita yang ada di zaman sekarang ini, apa yang telah kita torehkan untuk Islam. Selain itu, pada zaman dulu itu generasi mudanya itu sudah mengharumkan nama Islam dan membuat Islam memenangkan peradaban dunia. Mereka para pemuda itu rela memperjuangkan dan mendakwakan agama Islam. Dia rela menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk kegiatan Islam. Hingga kini kita tetap mampu meregup manisnya iman dan damainya Islam saat ini. Mari kita tengok kembali kisah Utsman bin Syahid yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi komandan perang Islam pada perang Syam, di mana Utsman bin Syahid ini masih berusia 18 tahun. Dia sudah menjadi komandan perang. Kemudian kita beralih ke Imam Syafi'i yang sudah bisa menghafal Al-Quran di usia 9 tahun. Hebat sekali ya, yang dulu itu yang di agama, yang peradaban Islamnya dulu. Bagaimana dengan yang sekarang? Nah, itu tadi generasi muda militas Islam terdahulu yang gaungnya itu masih terdengar sampai sekarang ini. Kemudian kita beralih ke zaman now. Bagaimana dengan generasi zaman now? Generasi zaman now itu tidak di kamar, tidak tidur di kamar, maksudnya itu di kamar lagi makan, masuk WC atau dimanapun dia itu selalu menggenggam HP. Dia sama nolak. Dan kalau diberi nasihat
Dia bilang ini sudah zaman now, bukan mi lagi zaman dulu, begini dan begitu, banyak sekali alasannya. Dimana kita ini seharusnya lebih zaman now, lebih memperkuat lagi Islam, lebih memperkaya lagi Islam, lebih mendalami lagi Islam. Tapi kalau di zaman now, kalau kita tanyakan tentang games, contohnya Free Fire, Mobile Legends, pasti semuanya itu ditahu. Tapi kalau ditanyakan bagaimana sejarah Islam, bagaimana para nabi, para sahabat memperjuangkan Islam, pasti tidak ditahu. Jangankan sejarahnya, membaca Al-Quran saja, ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMP, tapi dia tidak bisa baca Al-Quran. Sangat memperhatikan, sangat ironis sekali ini ya, yang sama now tentang Islam, dimana kita betul-betul remaja dan pemuda itu harus benar-benar memilih lingkungan, sahabat, dan lain sebagainya. Ayo para pemuda, para remaja Islam, katanya Islam, tapi kok tidak tahu sejarahnya, tidak tahu cara baca Al-Quran, malah lebih tahu yang against Blackpink lah, TikTok lah. Masa lebih tahu yang begitu-begituan daripada aplikasi Al-Quran, sejarah Al-Quran, dan lain sebagainya. Ayo kita lebih mementingkan apa? HP atau Al-Quran? Bagus itu dilihat kalau kita kemana-mana bawa Al-Quran, lagi makan, lihat Al-Qurannya sambil makan. Tapi tidak boleh juga sih lagi duduk, tidak ada waktu, maksudnya ada waktu senggang baca Al-Quran, lagi tidur, tapi maksudnya baring-baring saja baca Al-Quran, bukan lihat game, bermain game, makan, main game juga. Bahkan di dalam WC juga biasanya sih. Bagus. Ya, menurut saya sih begitu. Ayo kita ikuti di zaman-zaman para sahabat, para rasul yang masih 8 tahun, 5 tahun, 9 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Uman bin Syahid sudah menjadi komandan perang. Mau nggak seperti itu? Pasti ada, bisa begitu lah. Pasti bisa. Selama ada komitmen, selama ada kemauan, pasti ada jalannya. Tapi kalau ada kemauan, tidak ada komitmen dan usaha, ya tidak akan juga begitu. Tapi yang penting ada niat dulu. Oke, para pemuda dan remaja Islam yang ada di zaman now pasti juga bisa seperti pada zaman-zaman sekarang. Ayo mulai berubah. Kuatkan niat, terus berdoa dan berusaha. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang mungkin menyakiti atau tidak sengaja menyinggung perasaan Anda, tolong saya sangat minta maaf, karena saya hanya manusia biasa yang selalu dalam kesalahan. Jika saya mempunyai kesempurnaan, sesungguhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.